Ibu tunjukkan pada saya. Mohon izin, kalau infak kemana ibu lakukan pertama? Ya? Keluarga, siapa lagi? Halo? Baik, tahan sebentar. Sudah cukup. Ya, tahan sebentar, pelan-pelan. Kalau sudah ada harta dan sudah paham Allah berikan lebih, maka keluarkan ayat-ayat terkait bimbingan harta. Selain zakat yang 8 golongan, Quran surah ke-9 ayat ke-60 itu, ada infak. Infak itu nanti ada 3. Nanti infak yang paling dasar, Quran surah kedua ayat 215. Sebelum keluar ini dulu. Bukan zakat ya, infak. Ya, bukan zakat tapi apa? Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan dan kemana disalurkan? Perhatikan jawabannya. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Katakan, sampaikan Muhammad SAW, kalau ada yang mau infak, pertama siapkan yang terbaik untuk diinfakkan. Siapkan yang kalau mau ngasih pakaian, pakaian yang baik. Ngasih makanan, makanan yang baik. Jangan makanan lihat pun sudah nggak enak diserahkan ke orang. Jelas? Ibu punya 100.000 yang bagus sekali, segar, tek masih bunyi. Yang kedua, yang sudah layu, orang India bilang the kill of the kumel. Ya? Tiba-tiba mau infak, yang dikasih itu yang bagus, yang jelek. Oke? Nah, kaidah Quran mengatakan berikan yang bagus. Tapi poinnya bukan itu, kemana diberikan? Ternyata yang pertama diinfaki itu orang tua. Orang tua tidak menerima zakat, ingat. Tidak dizakati. Sekalipun terlihat orang tua kesulitan dalam ekonomi, maka yang pertama ditanyakan pada diri kita, Anda anaknya kok bisa membiarkan demikian? Jangan pernah menyimpulkan dizakati. Ustaz, ayah saya boleh nggak dizakati? Kan fakir juga. Marah. Kenapa Anda anaknya membiarkan ayahnya fakir? Kenapa Anda biarkan ibu kesulitan? Sementara Allah titipkan pada Anda harta yang berlimpah. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu sindirannya tajam. Kamu merasa kaya, merasa hebat, merasa sukses. Padahal 70% dari saham kesuksesan itu adalah tangisan ibumu yang saat kamu masih kecil memohon kepada Allah di malam hari. Jangan jadikan anak saya seperti saya ya Allah. Tinggikan derajatnya, banyakin ilmunya, nyamankan tidurnya. Padahal bapakmu yang peluh keringatnya itu yang saat mencangkul di sawah. Serabutan bekerja. Sekarang kami simpulkan itu karena jasamu. Karena kerja kerasmu. Karena itulah ketika seseorang sukses, bahkan usia 40 tahun, itu langsung dibimbing oleh Allah supaya tidak lupa dengan bagian pertama ini. Doanya langsung di Quran surah ke-46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itulah sebabnya kenapa orang tua diikutkan di situ. Orang tua sudah meninggal, tidak putus infak. Ini sebentar lagi mau kurban. Boleh berkurban. Ya, di atas namakan yang telah wafat boleh. Boleh. Ya. Dan itu sudah banyak hadisnya tentang itu. Kemudian misalnya, alhamdulillah saya punya uang 50.000. Apa yang paling mudah dilakukan? Beli mushaf misalnya. Kasih ke penghafal Quran. Niatkan kepada Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu setiap dibacakan ngalir pahalanya. Jadi berbuat baik pada orang tua itu selalu cepat dijawab oleh Allah. Jadi kalau ibu ingin menerjemahkan amalan Sayyidah Khadijah dengan hartanya, kalau beliau dulu punya nabi, sekarang kita bawa ke tingkat tertinggi yang diletakkan pengabdiannya setelah ibadah kepada Allah. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sampai berfatwa begini, saya tidak melihat amalan terbaik yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rahmat Allah atau kama qala kecuali birrul walidain. Bakti pada orang tua. Sekalipun sudah meninggal, tetap muliakan, minimal dengan doa. Masih ingat kan doa yang melahirkan jariah? Waladin salihin yad'u. Doa anak soleh.
Nah, sepanjang masih hidup, ibu jangan simpulkan, saya rasanya belum solihah. Kalau begitu jadi solihah. Dekati Allah. Dekati Allah. Dan saat sudah ibadah itu berdoa. Ibadah yang sudah dilakukan setelah beramal soleh, itulah doa anak soleh. Sholat amal soleh bukan? Ya, setelah sholat berdoa. Di antara doanya untuk orang tua. Baca Quran amal soleh bukan? Berapa banyak orang setelah baca Quran yang berdoa? Saya perhatikan selesai tutup aja. Ambil manfaatnya, selesai baca, berdoa. Berdoa. Demikian saat berzakat, berinfak, berdoa di situ. Walidain, wal akrabin, kerabat dekat. Betapa bagus dan saya senang berinfak keluar sampai ke luar negeri, bagus. Luar daerah, tapi jangan lupa ada kerabat terdekat. Kakak, adik, anak kakak, anak adik, sepupu. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu ditekankannya pakai infak. Walaupun dia kaya, nggak apa-apa. Datangnya nggak harus bawa uang, bawa hadiah yang menyenangkan dia. Ketika dia senang, berdoa. Bukankah anak yatim itu dekat dengan perhatian Nabi? Ya kan? Anak yatim itu dekat dalam pemeliharaan Allah. Wa ammal yatima fala taqhar. Allah perhatikan dia. Jadi kita narik perhatian Allah melalui kebaikan pada anak yatim. Begitu ada harta, kunjungi. Kalaupun saudara meninggalkan yatim ada anaknya dan dia kaya, nggak harus bawa uang. Mungkin 1 juta nggak ada apa-apanya buat dia. 1 miliar nggak ada harganya karena hartanya triliunan misalnya. Tapi 1 mobil-mobilan mungkin berkesan tuh anak itu. Ketika dia merasa bahagia dan senang, Allah pun memberikan taufiknya dan datang kemuliaannya kepada keluarga itu. Wal masakin, orang miskin. Yang kelima, wabnis sabil, yang kesulitan dalam perjalanan. Termasuk itu anak-anak yang sekolah. Kenapa nggak ibu bikin program beasiswa? Biaya SPP-nya. Ya, itu tinggi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.